Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Devin Sama dari kelas A. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil jurnal yang saya teliti. Outline-nya yaitu yang pertama, tentunya kita akan mengetahui tentang tujuan, yang kedua metode, yang ketiga hasil, yang keempat pembahasan, dan yang kelima kesimpulan dan saran. Baik, kita langsung masuk ke materi kita yang pertama yaitu pendahuluan. Apa itu PJK atau penyakit jantung koroner? Penyakit jantung koroner muncul ketika dinding arteri koronaria menyempit oleh pembentukan lemak yang dimana berakibat pada oksigen atau jaringan darah itu terhambat dan akan terhimpit oleh lemak. Penyakit ini bertanggung jawab atas sejumlah besar kematian dini dan menurunkan kualitas hidup serta tingginya perawatan sosial. Menurut WHO pada tahun 2008, data yang dikeluarkan yaitu sebesar 17 juta kematian per tahun dan diperkirakan akan terus naik pada tahun 2030 yaitu sebesar 23,4 juta. Bahkan daftar Riskesdas memperlihatkan yaitu seiring bertambahnya dengan umur, maka persentasi untuk terkena PJK juga semakin besar, yaitu bisa dilihat dari umur 65 sebesar 2,0% hingga umur 74 sebesar 3,6%. Oke, selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari analisa ini atau penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara penyakit jantung koroner dengan aktivitas fisik di Indonesia yang menggunakan data Riskesdas tahun 2013. Bagi pemerintah atau instansi, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau ajuan sebagai program penanggulangan penyakit jantung koroner. Metode dari penelitian ini yaitu menggunakan desain cross-seksional dengan menggunakan data sekunder dari Riskesdas tahun 2013 yang diambil pada tanggal 11 Mei hingga 30 Juni tahun 2013 di 33 provinsi serta 497 kabupaten di Indonesia. Teknik pengambilan sampel pada Riskesdas 2013 adalah multi-text culture sampling. Penelitian ini melibatkan 374.506 wanita dan 347.823 pria berusia di atas 15 tahun yang menjawab pertanyaan terkait PJK. Oke, selanjutnya yaitu hasil. Hasil pada tabel 1 menunjukkan bahwa sebanyak 0,56% didiagnosis menderita penyakit jantung koroner. Diketahui juga bahwa mayoritas penderita jantung koroner pada tabel ini adalah kelompok usia lansia, itu yang pertama, yang berjenis kelamin perempuan atau wanita, kemudian berstatus ekonomi rendah dan memiliki kebiasaan jarang mengkonsumsi pangan berlemak. Kemudian yang tabel kedua yaitu hubungan antara aktivitas fisik berat dengan kejadian penyakit jantung koroner. Dapat diketahui bahwa sebanyak 36,91% subjek yang termasuk dalam kategori aktif melakukan aktivitas fisik minimal 80 menit per minggu. Mayoritas dari penyakit PJK juga kita bisa lihat tergolong adalah mereka yang kurang aktif secara fisik. Pada tabel ketiga yaitu analisis multivariabel yang dilakukan dengan uji regresi menghasilkan analisa hubungan PJK dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Model ini menyebutkan bahwa rasio prevalensi PJK yang lebih tinggi pada orang dewasa dan pria maupun wanita jika mereka memiliki aktivitas fisik yang berat dan rendah. Bisa diketahui bahwa aktivitas fisik sangat mempengaruhi bagi penyakit jantung koroner ini. Jika aktivitas kita rendah, maka kita bisa lihat bahwa peluang untuk kita terkena yaitu sangat tinggi. Namun begitu sebaliknya, jika aktivitas fisik kita kuat dan kita senantiasa melatihnya, maka
maka untuk terkena penyakit jantung koroner cenderung rendah. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu penyakit jantung koroner atau biasa disebut dengan PJK disebabkan oleh penyempitan dinding arteri koronaria karena lemak yang bertumpuk yang berakibat pada penurunan aliran darah di dalam pembuluh darah yang akibatnya akan menurunkan oksigen, akan menurunkan fungsi otot jantung, dan akan membuat kerusakan pada sel otot jantung. Selanjutnya, mayoritas penderita penyakit ini juga merupakan kelompok orang yang kurang melakukan aktivitas fisik, seperti minimal olahraga 15-30 menit per hari. Kemudian bisa dilihat pada hasil dari bivariat menunjukkan bahwa aktivitas fisik memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan kejadian PJK di Indonesia. Kita tentu bertanya tentang apa sih keuntungan melakukan aktivitas fisik. Untuk menjawab itu, ada 3 hal yang menjadi keuntungan kita melakukan aktivitas fisik. Yang pertama yaitu menurunkan konsentrasi plasma fibrinogen. Plasma fibrinogen yaitu sebuah pembekuan darah yang terjadi pada sel aliran darah. Jika aktivitas fisik kita rendah, maka plasma fibrinogen ini akan semakin tinggi. Namun sebaliknya, jika aktivitas fisik kita tinggi, maka akan terjadi pembakaran dan akan menurunkan lemak dalam tubuh kita. Yang kedua yaitu terbentuknya postur tubuh yang ideal. Tentu sebagian kita banyak yang menginginkan postur tubuh yang ideal. Namun tanpa aktivitas fisik atau tanpa olahraga, tentu semua akan menjadi nol atau sia-sia. Yang ketiga yaitu memaksimalkan kinerja organ tubuh dan meningkatkan level kolesterol HDL. Dapat diketahui juga bahwa aktivitas fisik yang cukup itu dapat mempertahankan kinerja otot kita, seperti kita tidak akan mudah lelah dan tidak akan mudah merasa capek meskipun kita naik turun tangga dalam kegiatan kita sehari-hari. Baik, yang kemudian selanjutnya materi kita telah sampai ke kesimpulan. Jadi kesimpulan yang saya dapat ambil yaitu aktivitas fisik sangat berhubungan dengan signifikan antar kejadian penyakit jantung koroner di Indonesia. Dan jika kita kekurangan aktivitas fisik, maka sangat besar kemungkinan kita dapat terkena penyakit jantung koroner. Baik usia muda, tua, maupun kita masih remaja, tidak akan ada yang menentukan kapan kita harus kena. Karena sangat penting bagi kita untuk bisa melakukan olahraga dan senantiasa menjaga pola hidup dalam kehidupan kita. Saran bagi saya yaitu kita wajib bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kita hidup yang sehat dan tubuh yang sehat pula pada saat kita lahir. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk menjaganya dan memperhatikan setiap pola konsumsi yang kita telah makan dan memperhatikan setiap aspek yang dibutuhkan oleh tubuh. Baik, sekian dari saya presentasi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.